Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Pardede dengan NIM 1901-856 dari kelas A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce. E-commerce dapat diartikan sebagai konsep penerapan e-bisnis sebagai strategi jual beli barang dan jasa melalui jaringan elektronik yang biasanya melibatkan transaksi data elektronik, sistem manajemen inventory yang otomatis, dan sistem pengumpulan datanya secara otomatis. Hal ini disebabkan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, baik dalam segi efisiensi serta keamanannya, sehingga memunculkan ide-ide gagasan untuk menjadikan teknologi informasi tersebut sebagai media untuk melakukan pemasaran, promosi, bahkan transaksi data yang dianggap bisa lebih efisien dan mempermudah transaksi jual beli. Tujuh jenis e-commerce, yaitu pertama, business to business atau B2B. Business to business atau sering disingkat B2B merupakan jenis transaksi yang biasanya dilakukan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya, seperti pada grosir, produsen konvensional dengan pengecer dan lainnya. Transaksi B2B sering terjadi secara elektronik maupun fisik. Jenis e-commerce B2B ini menjadi transaksi yang paling besar karena melibatkan transaksi antara perusahaan besar dan bukan hanya konsumen tunggal. Contohnya, beberapa contoh pemain di bisnis e-commerce B2B di Indonesia yaitu Ralali.com, Indotrading.com, Indonetworld.co.id, dan mbis.co.id. Kedua yaitu business to consumer atau B2C, yang merupakan e-commerce dengan skema perusahaan menjual produk langsung ke pengguna akhir atau konsumen tanpa perantara atau pihak ketiga. Dalam B2C ini, biasanya perusahaan menyediakan produk secara eceran, mampu berkembang dengan cepat dibandingkan dengan toko retail yang biasa. Hal ini karena perkembangan pada dunia online, seperti banyaknya pelaku bisnis online yang memanfaatkan website dan media sosial sebagai media promosi. Contohnya yaitu Tokopedia, Shopee, Traveloka, Tiket.com, dan Blibli yang menghubungkan produk perusahaan secara langsung ke pengguna akhirnya. Ketiga yaitu consumer to consumer, C2C. C2C adalah jenis e-commerce dengan skema transaksi produk dari individu atau konsumen perorangan yang bukan perusahaan ke konsumen yang lainnya. C2C e-commerce biasanya memanfaatkan platform marketplace untuk melangsungkan aktivitas jual belinya. Contohnya bisa dilihat melalui OLX dan Facebook Marketplace. Di platform tersebut cukup banyak dijumpai konsumen yang menawarkan dan menjual langsung produk miliknya ke konsumen lainnya. Keempat yaitu customer to business, C2B. C2B adalah jenis e-commerce dengan skema jual beli produk dari konsumen ke perusahaan. Produk yang ditawarkan dalam C2B adalah umumnya berupa jasa, misalnya jasa freelance desain, foto, menulis, dan sebagainya. Contoh e-commerce jenis ini dapat dilihat pada platform Upwork, iStock, atau Fiverr. Ketiga platform tersebut memiliki layanan untuk menghubungkan jasa pekerja lepas atau freelance dari konsumen ke sebuah perusahaan. Kelima yaitu business to government, B2G, merupakan transaksi yang dilakukan perusahaan dengan lembaga atau layanan pemerintah. B2C ini juga sering disebut dengan B2G, yaitu business to
Biasanya untuk menggunakan transaksi pada layanan ini harus menggunakan tender. Contohnya, seperti hal pada layanan pemerintah yang menyangkut tentang jaminan sosial, pengurusan pajak, dan berbagai dokumen penting lainnya. Salah satu e-commerce yang populer dalam transaksi tersebut adalah Pajak.go, pajak.go.id. Keenam yaitu Consumer to Government, C2G. Consumer to Government atau C2G adalah transaksi elektronik yang dilakukan oleh konsumen kepada pemerintah atau administrasi publik. Memiliki tujuan dengan meningkatkan efisiensi beserta kemudahan kepada pengguna layanan pemerintah. Selain itu juga meningkatkan fleksibilitas dan transparansi pada administrasi publik yang didukung dengan teknologi dan komunikasi yang memadai. Contohnya yaitu model bisnis C2C atau C2I ini sering digunakan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi, seperti misalnya transaksi elektronik pada website resmi BPJS dan Direktorat Jenderal Pajak. Terakhir yaitu online to offline O2O. Jenis bisnis online to offline atau O2O ini merupakan terobosan baru pada bidang e-commerce. Melalui jaringan internet, pemilik bisnis akan menawarkan layanan elektronik dengan melakukan promosi, mendapatkan konsumen, meningkatkan minat konsumen, serta meningkatkan layanan produk dan jasa. Bisnis ini memiliki tujuan untuk menarik pelanggan melalui website online agar mau melakukan pembelian di toko fisik. Pada dasarnya, konsep ini mampu menghubungkan saluran online dan offline agar keduanya saling memberikan keuntungan. Contohnya adalah Gojek, Grab, serta akomodasi Airbnb, dan masih banyak lagi. Keuntungan dari e-commerce untuk perusahaan. Yang pertama yaitu biaya operasionalnya yang lebih murah. Kedua, biaya promosinya lebih murah. Ketiga, toko online buka 24 jam. Keempat, jangkauan pemasaran lebih luas.